Di balik sejarah penamaan ayat 1000 dinar. Penamaan ayat 1000 dinar ini bermula ketika seorang pedagang didatangi oleh Nabi Khidir alaihi salam di dalam mimpinya. Nabi Khidir meminta agar si pedagang mengeluarkan sedekah 1000 dinar emas untuk fakir miskin. Si pedagang pun akhirnya menunaikan permintaan Nabi Khidir. Dalam mimpi selanjutnya, Nabi Khidir kembali datang. Ia meminta agar si pedagang membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk diamalkan. Tujuannya untuk keselamatan dia di dunia agar terhindar dari mara bahaya. Setelah sekian lama mengamalkannya, si pedagang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Ketika pergi berlayar ke tanah seberang, kapal yang ditumpanginya hancur. Si pedagang menjadi satu-satunya orang yang selamat bersama harta kekayaannya yang dibawa. Ia pun terdampar di sebuah daratan hingga akhirnya si pedagang menjadi raja di tempat tersebut. Dari kisah itu muncul nama ayat 1000 dinar. Ayat-ayat yang dibaca oleh si pedagang diyakini memiliki keampuhan. Barang siapa yang mengamalkan ayat 1000 dinar, maka akan dikeluarkan dari setiap kesulitan, diberi rezeki dari arah yang tak terduga, dan dicukupkan segala kebutuhannya. Demikian pembahasan soal ayat 1000 dinar. Dinamakan ayat 1000 dinar karena khasiat ayat 1000 dinar yang konon jika dibaca akan memudahkan kita dalam membuka pintu-pintu rezeki dan berlimpah kekayaan. Selain itu, zikir 1000 dinar dapat memberi pertolongan Allah agar diberi petunjuk jalan, inspirasi pekerjaan, jalan keluar dari setiap masalah kehidupan. Dan untuk cara mengamalkan ayat 1000 dinar ini dengan cara yang lebih mudah, yakni dibaca 3 kali setelah selesai sholat secara istiqomah. Dalil seputar ayat 1000 dinar. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan semua apa yang dilarang baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya, yakni dari arah yang tidak terbersit dalam hatinya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepadaku Kahmas Ibnul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Salil, dari Abu Dzar yang mengatakan bahwa Rasulullah membaca ayat ini, 1000 dinar. Hai Abu Dzar, seandainya semua manusia mengamalkan ayat ini, niscaya mereka akan diberi kecukupan. Abu Dzar melanjutkan, bahwa lalu Rasulullah membaca ayat ini berulang-ulang kepadanya hingga ia merasa mengantuk. Kemudian beliau bersabda, hai Abu Dzar, apakah yang akan engkau lakukan bila engkau keluar dari Madinah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, dan aku akan menjadi salah seorang dari pelindung kota Mekah. Rasulullah bertanya, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari kota Mekah? Aku menjawab, aku akan berangkat menuju kepada keluasan dan ketenangan, yaitu ke negeri Syam dan Baitul Maqdis. Rasulullah bertanya lagi, apakah yang akan engkau lakukan bila kamu keluar dari negeri Syam? Aku menjawab, kalau begitu, demi Tuhan yang telah mengutus engkau dengan hak, aku akan meletakkan pedangku dari pundakku, yakni berhenti berjihad. Rasulullah bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Aku balik bertanya, apakah ada yang lebih baik dari itu? Rasulullah menjawab, kamu tunduk patuh kepada pemimpinmu, sekalipun dia adalah seorang budak Habsyi,
hamba sahaya dari negeri Habsah. Dari beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dapat kita simpulkan bahwa ayat mengandung beberapa penjelasan dan keutamaan ayat 1000 dinar, yaitu 1. Pentingnya bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah juga harus dilandasi dengan hati ikhlas, serta dilakukan sesuai syariat Islam dengan aliran mazhab yang dianutnya pula. Melakukan ibadah sunnah seperti salat fardu juga termasuk dalam hal bertakwa karena melakukan hal yang disenangi oleh Allah. Sementara menjauhi larangannya adalah menjaga diri dari segala hal yang dilarang Allah. Menjaga diri ini juga terhadap sesuatu hal yang mendekati dosa, termasuk menjauhkan diri dari barang maupun perbuatan haram. 2. Allah memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan bagi yang bertakwa. Maksudnya adalah, bagi orang yang benar-benar bertakwa seperti dijelaskan di atas, Allah akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Jadi tingkatkanlah ketakwaan kita, niscaya setiap permasalahan dalam hidup kita akan diberikan jalan keluar. Hadits Nabi yang menguatkan ayat ini, yaitu dengan banyak beristighfar. Istighfar dapat mengurangi dosa dan hal-hal yang menghapus amal ibadah, juga sebagai cara seseorang untuk bertaubat. Jika telah bertaubat, maka jalan selanjutnya adalah takwa. Jika kita telah mencapai takwa itu, maka akan kita perolehlah yang dimaksud ayat ini. Tiga. Allah memberikan rezeki bagi orang yang bertakwa melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Kata utama sekali lagi adalah takwa. Maksud yang tidak disangka-sangka adalah melalui jalan yang tidak terpikirkan sama sekali oleh orang yang bertakwa itu. Maka, permasalahan mengenai rizki akan dituntaskan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Dalam hidupnya tidak akan kekurangan rizki karena Allah mencukupinya. 4. Dosa menghalangi rezeki. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi dari hadits di atas. Secara logika, perbuatan dosa bukanlah perbuatan yang dilakukan orang yang bertakwa. Maka dari itu, sesuai hadits di atas, dosa dapat menghalangi kita dari rezeki. 5. Allah lah yang menetapkan segala sesuatu. Sesuai dengan hadits di atas bahwa seseorang tidak akan sanggup mencelakakan kita, kecuali telah ditetapkan oleh Allah kita akan dicelakakan orang. Ini sebagai bukti bahwa Allah lah yang menetapkan segalanya, termasuk rezeki dan pertolongan untuk segala masalah yang kita hadapi. Maka, pesan Nabi adalah untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah dengan kata, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu." Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Waktu mustajab mengamalkan ayat 1000 dinar. 1. Setelah sholat subuh. Di waktu subuh, artinya kita baru saja terbangun. Nah, di waktu itulah otak kita masih segar. Waktu terbangun dari tidur ini, jika digunakan membaca doa afirmasi positif yang terkandung dalam arti ayat 1000 dinar, mampu terserap dengan baik dalam pikiran kita. Sebab itulah ketika subuh setelah salam, dianjurkan untuk membaca ayat ini beserta arti doanya. 2. Ketika hendak berangkat kerja, dianjurkan dibaca 1 kali minimal ayat 1000 dinar ini untuk memberikan inspirasi positif dalam pekerjaan kita.
sehingga diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dalam bekerja. 3. Setelah sholat hajat, tahajud. Di sepertiga malam terakhir adalah waktu mustajab terkabulnya doa-doa. Sehingga dianjurkan Anda melakukan amalan ayat 1000 dinar ini di waktu tersebut, yaitu setelah sholat hajat, tahajud. 4. Waktu sahur. Waktu ini yaitu waktu menjelang subuh, karena ketika itu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa. Ketika Ramadan tiba Anda bisa mengamalkan ayat 1000 dinar ini karena di bulan puasa itulah waktu yang sangat baik terkabulnya segala doa. 5. Ketika merasa susah dengan masalah finansial. Nah, ketika Anda merasa tertekan dengan kebutuhan yang mendesak serta hutang, dianjurkan membaca ayat 1000 dinar sebanyak 33 kali setiap hari. Insya Allah hati akan diberikan ketegaran dan ketenangan dalam menghadapi, serta diberikan jalan keluar secara tak terduga dalam menghadapi masalah finansial.